Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Udin Penyong, cowok paling ganteng di Republik ini. Masih seperti biasa, tetap pede pakai HP Cina. Oke, Udin Mania. Di episode-episode dulu, di konten gue, itu ada gue ngobrol sama Abdel. Dan itu obrolannya juga santai-santai tapi seru-seru gimana gitu. Itu membahas, gue sama Abdel membahas tentang hubungan seorang Abdel dengan Temon. Nah sekarang di sebelah gue ada salah satu kawan gue juga. Siapa dia? Yang diobrolin itu Temon Templar. Iya, tuh santai banget dia. Iya. Udah mulai? Udah. Tadi kan lo bilang sama Abdel ngobrol santai. Santai. Ya gue santai ya, juga. Ya, maksudnya serius tapi santai. Oh ini pasti serius. Gue lagi mau santai dulu. Oh mau ngerokok dulu gitu? Ya enggak. Lu mau tanya apa? Oh ya. Katanya mau klarifikasi. Ya nih kita bukan klarifikasi sih sebenarnya, ngobrol-ngobrol aja. Lebih tepatnya begitu. Iya. Apa kabarnya Abdel? Nah kemarin gue ngobrol juga gitu pertanyaannya. Apa kabar Temon? Gimana kabarnya Temon itu? Gimana kabarnya Abdel? Ya seperti biasa, Abdel mah baik-baik aja. Seperti lu lihat kayak gue, kan gue juga baik-baik aja. Iya. Santai. Santai ya. Ini nggak apa-apa ngerokok ya? Nggak apa-apa. Karena kan di konten Abdel juga gitu. Iya. Nggak apa-apa nih, Del, gue ngerokok nggak apa-apa. Jadi bukan hanya di studionya Abdel, di rumah Udin juga nggak apa-apa ngerokok. Santai aja. Okay. Kalau di rumah gue nggak boleh, Din. Oh nggak boleh ya? Kalau gue bawa satu bungkus? Jangan kan lu gua aja nggak boleh diusir anak aja. Soalnya ada anak kecil. Oh iya. Kalau di luar boleh. Nah, nggak boleh juga. Kalau jauhan dikit baru boleh. Kan kok ketat amat sekarang? Karena kan gue lagi nongkrong di pom bensin, nggak boleh lah. Nih ya. satu nanya dulu. Apa yang mau tanya? Dulu kan pernah ada isu katanya berantem sama Abdel. Wah pernah tuh. Nah itu ini. Mau mulai dari mana? Seru nih, seru. Yang berantem dulu waktu di sitkom kita itu, Abdel Temon. Abdel Temon bukan Superstar? Bukan Superstar. Kok lu tahu, Din? Ya karena gue kan sering nonton. Oh iya, lu nonton ya? Dulu kan itu tayangan terbaik. Iya. Tayangan nomor 1 itu dulu. Silakan masuk. Aduh, pintunya kebuka. Itu dulu tayangan nomor 1. Serem juga, Din nih. Tiba-tiba pintunya kebuka sendiri padahal di luar hujan. Tapi nggak ada yang masuk. Ini nah, itu lokasi uji nyali apa gimana? Tuh, nah, kebuka lagi. Radar, gue tutup Satu guru satu ilmu, tolong jangan ganggu. Nah, ini udah aman. Ini lagi mau bikin kontennya Udin Penyok, ya. Aman juga Udin Mania. Itu dulu sebenarnya itu kalau Temon kan kalau Abdel kan ceritanya begitu dia. Pada waktu itu sempet Abdel nggak main terus kemudian main lagi. Gitu kan ceritanya. Nah, itu awalnya sebenarnya gimana sih? Nah, lu jangan pura-pura nggak tahu, Din. Lu kan sebenarnya juga tahu. Tahu. Iya. Kalau tahu ngapain lu nanya ke gue lagi? Kan ini buat yang belum tahu. Oh, buat Udin Mania yang belum tahu nih. Iya. Oh ya perlulah untuk dikasih tahu. Kenapa waktu itu terjadi Abdel nggak sempat syuting? Ya. Gue masih terus syuting. Ya. Kurang lebih ada gini loh. Masalah-masalah. Memang kalau jujurnya kan kalau gue sama Abdel nih, tinggal pukul-pukulan doang yang belum pernah terjadi. Adu fisik. Tinggal adu fisik doang belum pernah terjadi. Karena kalau namanya ngomong-ngomong artinya dengan nada tinggi segala macam, kita mah udah sering. Malah kadang-kadang temen dulu kan sama di radio. Nih kalau misalnya mundur dikit nih, waktu sama di radio, temen radio gue nih orang baru juga. Itu sempet satu mobil aja nih, dia nggak bisa ngomong. Gue bilang, lu ngomong dong. Enggak, gue nggak enak, lu kayaknya lagi mau ribut apa gitu. Kenapa nggak bisa ngomong maksudnya? Ya, mungkin karena takut ganggu. Gua sama Abdel lagi berdebat. Jadi perdebatan gua sama Abdel itu seolah-olah kalau orang yang nggak tahu itu kayak berantem. Padahal ribut gitu loh. Iya. Ya, intinya seperti itu. Memang
gini loh, apa sih namanya? Nada-nada kayak terutama gue kan dari NTT. Kadang-kadang ngomongnya suka nadanya agak tinggi gitu kan. Kadang-kadang. Iya, itu kan karena apa namanya Abdul juga udah mengetahui karakter gue seperti itu, nah dia juga udah terbiasa. Jadi nggak pernah menganggap dengan nada gue tinggi itu gue marah atau gimana. Emang nada begitu. Jadi dan apa? Kita itu biasa kalau tapi suka sindir menyindir gitu. Sindir-sindiran. Kata-kata bersayap. Kata-kata bersayap bahasanya begitu. Tapi ya cuek-cuek aja. Gitu. Jadi, awalnya itu, kalau kita flashback ya ke pulang. Ya, jadi kan awal itu mungkin hampir sama kayak di konten, kan gue juga nonton di konten lo juga tuh. Apa, awalnya apa namanya tuh ribut-ribut seperti itu karena memang masalah bayaran deh. Bayaran. Iya, yang lo tahu sendiri juga kan? Tahu. Jadi gue masih ingat banget, paling sedih juga kalau ngeliat kru-kru itu sampai ada yang sakit. Kru-krunya terus jadi kan agak-agak pincang lah gitu kan. Kalau gue sama Abdel kalau misalnya belum ada bayaran juga itu kan tertutupi oleh off-air. Iya. Jadi kalau ada off-air nge-MC, lumayan kita ketutupan lah. Jadi waktu itu tuh nggak terlalu kita apa namanya pikirin. Tapi begitu melihat di lapangan seperti itu, akhirnya kepikiran juga, sempet juga sampai akhirnya kita memanggil dan kata krunya sendiri nih, baru kali ini pemain bisa manggil orang kantor, ke lapangan. Orang kantor itu dari PH dan TV juga ya? Waktu itu masih dari PH dulu. Datang ke lokasi, karena kan jujur nih kan. Kalau gue sama Abdel itu gini loh, bargaining posisinya agak kuat. Karena kan bukan gue sama Abdel tuh, misalnya mohon maaf nih, datang ngajuin proposal acara ke PH-nya, bikin ini nih, ada ide nih, sitkom nih bagus, misalnya kayak gitu, kagak. Tapi kan ini dipanggil oleh PH-nya, makanya oleh sebab itu kan waktu itu kalau misalnya apa namanya soal pembayaran itu nggak ditepati, ya kita mau berhenti. Kesepakatan itu ya? Ya cari aja penggantinya, nggak bakal ada juga penggantinya. Karena judulnya nama-nama dia, nggak bisa diganti. Sempet juga akhirnya diganti namanya kayak bukan Abdul Demon, misalnya Abdul, ya. Seperti itu diganti-ganti. Tapi tetap aja namanya penonton itu ngelihatnya kurang serak dan nggak mau. Iya, nggak bagus lah. Tetap bagusan Abdul Matemon, kurang lebih gitu. Dan apa namanya orang TV pun melihatnya seperti itu. Apa namanya TV-nya, sehingga dimintalah dikasih tahu ke orang PH-nya itu Abdul Matemon ada lagi dong, gitu. Diadain harus ada lagi. Akhirnya permintaan kita waktu itu dipenuhi. Tapi berjalan beberapa bulan kemudian mandek lagi tuh. Akhirnya kita ini juga apa sih namanya nggak perlu manggil lagi waktu itu. Jadi pernah gini pas pulang dari syuting apa namanya Abdul kan nganterin gue kalau pulang syuting. Mon, besok kita syuting datangnya terserah kita. Kayak gitu. Kok terserah kita Del? Iya. Soalnya kayak mereka juga bayar kita juga terserah mereka, jadi begitu. Akhirnya ya udah, lo setuju nggak? Ya udah kalau lo setuju gue setuju, gitu, sepakat. Cuman waktu itu apa namanya? Setiap kali syuting kan lo tahu juga nih, lo kan tim 2, gue tim 1. Yang diambil pertama kali itu adalah scene-nya gue sama Muklis di Pangkalan. Nah jadi Abdel itu memang diambilnya berapa scene kemudian, ya kurang lebih siang dia. Agak siang bener, sehingga Abdel datangnya jam berapa, jam 1 atau jam 2 lah, kurang lebih gitu. Nah karena waktu itu gue juga nggak mau datang, jam 9 nih, kan harusnya jam 9 udah mulai syuting tuh di lokasi. Nah
ini belum datang gue. Akhirnya gue ditelepon terus sama orang unit. Kalau Abdel kan nggak bakal ditelepon. Mon, di mana lo? Nih unit udah siap nih di lapangan. Ditelepon gitu, akhirnya gue berpikir, oh iya juga ya. Kalau misalnya gue nggak datang nih, gue kan jadi punya utang banyak tuh scene-nya. Iya. Agak buang-buang waktu. Gue pikir gitu. Sehingga gue berinisiatif untuk datang juga sendiri ke lapangan. Secara kita stripping ya, harus tayang besok malam-malam. Betul. Betul, itu kebutuhan tayangan juga seperti itu. Iya. Sehingga nanti kalau misalnya kita datang jam 2 misalnya, itu kan agak repot juga kitanya nanti. Iya, kelabakan. Makanya waktu itu gue berpikir, ya udah deh, mendingan gue datang duluan nih, supaya nanti pas jam 2 Abdel datang misalnya, terus baru bilang, Mon, kita jangan syuting, misalnya gitu. Nah mungkin gue akan ngikutin juga. Yang penting kan buat gue nggak ada utang scene, begitu. Maksudnya seperti itu. Cuman waktu itu begitu kejadian itu, Abdel tiba-tiba nelpon, di mana lo? Gue bilang di lokasi syuting Del. Wah, langsung marah dia. Udah emosi. Tapi gue berusaha menjelaskan nggak di ini juga, nggak di apa namanya, nggak didengar juga. Pokoknya semua apa namanya tuh, semua yang ada di kebun binatang disebutin semua tuh. Keluar semua. Udah kayak ngabsen penghuni sana lah kurang lebih gitu. Jadi akhirnya gue nggak ada kesempatan untuk menjelaskan. Iya. Ya udah, nggak ada kesempatan untuk menjelaskan gitu. Ya udah berjalan itu. Ternyata kalau boleh GR nih, waktu pas di apa sih namanya syuting itu, kayaknya sih yang diinginkan sih guenya gitu. Jadi sehingga dicarilah pengganti Abdel nih. Iya, Makanya waktu itu main ada si Ruli yang jago main sulap tuh. Si Yadi. Ruli dulu. Ruli, ya? Sebelum si Yadi Ruli dulu ada pemain sulapnya. Habis si Ruli baru si Yadi Sembako. Iya. Seperti itu. Cuman itu tadi singkat ceritanya begitu udah diganti ada sekitar mungkin 50 episode lah si Abdul nggak ikut gitu. Iya, banyak ternyata juga ya? Iya, penonton tuh nggak bisa terima. Nggak puas. Nggak puas, iya. Sehingga diamprokin lagi tuh gue sama Abdel, begitu. Akhirnya dibikinlah 3 segmennya segmen di rumah Temon, segmen di rumah Udin, dan segmen di kantor. Ya. Akhirnya begitu. Benar. Itu pun juga ternyata kan apa namanya penonton juga menginginkan ada ketemu Abdel sama temennya. Ya. Nah. Jadi akhirnya begitu ada tadi tiga lokasi, ada yang di Pelumpang, ada yang di Duren Sawit. Akhirnya tetap diketemukan temen sama Abdel itu berdua di Bilimun itu. Di Bilimun ya, benar, di Bilimun. Itu seperti itu. Iya. Apalagi yang mau tanya? Ya, itu. Yang pertama itu. Jadi jelas loh ya? Jelas sih, jelas. Penonton juga jelas ya, Udin Mania juga jelas. Ya. Jadi kalau mungkin mendengarkan informasi-informasi dari luar yang nggak jelas, di sini dijelasin. Sekarang udah tahu kan? Intinya sebenarnya sama, Abdel bilang kemarin seperti itu, seperti ini. Di ceritanya itu, di alurnya pada waktu itu sama. Ketika kenapa waktu itu Temon datang, kemudian Abdelnya nggak datang, nah sudah dijelasin sekarang. Iya. Itulah masalahnya, karena di lokasi itu memang kita kan bekerja di balik layar itu lebih dari kita pekerjaannya, jiwanya. Benar. Dan kesibukannya sangat-sangat mengerikan, men. Tahu lighting, tahu kameramen itu. Zaman dulu lighting itu gede-gede segini-gini nih. Benar. Dan itu kalau ngelihat tuh kasihan banget tuh. Gotong set sono, digotong. Kalau yang di rumah mah udah enak. Udah tinggal di hasil editan, hasil mixing, kayak gitu. Tapi proses pembuatannya tidak semudah yang digambarkan, gitu, ya kan? Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Kemarin gue sempat nanya ke Abdel juga nih. Yang nggak disukain Abdel sama seorang Temon. Iya. Kemarin gue tanya Abdel gitu juga. Yang nggak disukai sama Temon ini. Gue tanya gitu. Yang nggak disukai Abdel sama gue? Iya. Yang nggak disukain Abdel. Gue nggak suka sama Abdel di mana? Jadi gue jelasin dulu nih. Yeah. Jadi kan sebenarnya Abdel itu nggak suka sama gue karena gue lebih banyak apa sih namanya? Ya bisa dibilang nggak nggak enakan. Lo harus tegas, kata gitu.
Nah, sehingga pada waktu itu sebenarnya gue juga mengeluarkan statement, gue nggak mau syuting kalau ada Abdel. Itu aja melalui pergumulan atau pemikiran yang berat banget. Karena kan kawan gue juga si Abdel. Iya. Kalau udah jauh hari gitu, udah tiap hari ketemu. Bener. Suka dukanya udah banyak lah. Iya. Sehingga kan gue nggak perlu lagi ngejelasin kayak gitu-gitunya. Iya. Jadi udah sama-sama tahu lah. Kayak Abdel kan juga pernah tinggal di rumah gue. Udah sama-sama kenal. Keluarga Abdel sama keluarga kurang lebih begitu. Jadi yang gue nggak suka sama Abdel adalah tadi, harusnya kan gue bilang, Del, lo boleh marah. Tapi di dalam marah lo itu harus kontrol emosi. Kayak misalnya, kalau ada orang mau menjelaskan, terutama gue nih, mau menjelaskan permasalahannya, kenapa? Itu lu dengerin dulu, jangan gue nggak ada kesempatan untuk ngejelasin, sehingga beritanya menjadi liar, berkembangan begitu. Berarti intinya sih sebenarnya dua orang ini sama pada waktu itu satu komunikasi, miskomunikasi, yang kedua sama-sama pada tinggi lagi kurang lebih begitu. Karena gue nggak tahu apa-apa, men. Di tim 2 itu kita nggak ngerti apa-apa. Kena imbas juga ya? Tapi kena imbas gitu loh. Karena kan kalau tim 1 istilahnya mandek ya kita mandek. Mau gimana lagi? Orang judulnya dia, kita nggak bisa apa-apa. Kalau judulnya Abdel dan Udin atau Temon dan Udin, oke lah, masih aman. Ini beda. Atau Abdel, Temon dan Udin masih aman tuh ya? Masih. Ini kena kita. Dan semua pemain yang lain ya tidak menutup kemungkinan, karena kalau di kita dulu itu kekeluarganya sangat kuat dan punya porsi itu kita bilang dari PU sampai sutradara itu kita setarain sama. Gitu. Enaknya kekeluargaannya di lapangan tuh mantep. Di lapangan tuh bagus. Zaman dulu. Apalagi yang mau tanyain deh. Itu yang mulai itu terus titipan nggak apa-apa juga, ada pertanyaan apa kayak gue jawab juga. Titipan sih nggak ada, dia nggak ada titipan. Atau mungkin ada yang lu belum dapat informasinya apa, nggak apa-apa gue jelasin juga. Ya. Kejadian waktu itu di waktu itu kan sempat kumpul tuh PH sama Station di tim 2. Di tim 2 itu gimana itu ceritanya? Jadi begini, ya tadi yang di meja bundar. Iya. Waktu itu kan itu masih dalam rangka ingin menyatukan lagi Abdel sama temennya. Kan udah dibikin 3 lokasi tuh. Si Abdel di Pelumpang. Itu udah 3 lokasi itu yang ngumpul itu. Iya, akhirnya dari 3 lokasi ini kayaknya harus ditemuin nih Abdel sama temennya. Makanya terjadilah konferensi meja bundar waktu itu. Konferensi meja bundar. Dari nggak usah gue sebut Global TV ya. Iya, jangan. Dari apa namanya? PH-nya Multivision juga. Ya, nggak usah kita sebut. Sama dari, jadi gini, 3 orang dari Global TV, 3 orang dari Multivision, dan 3 orang dari lapangan. Yaitu gue, Abdel, dan Bang Muhya, sutradaranya. Itu doang. Itu. Dan itu penyelesaiannya di situ. Penyelesaian di situ. Yang bukan penyelesaian, malah dalam arti penyelesaian untuk yang seperti gue bilang tadi. Sampai gue keluar kata-kata tadi, gue nggak mau syuting kalau ada Abdel karena batas toleransi gue udah tembus. Itu, kenapa? Gitu. Alasannya kenapa itu? Ya itu tadi, karena kan gue suka ngalah terus. Dalam arti kan kalau gue kan jujur intinya kan nggak mau lah ribut gitu loh. Udahlah kalau bisa memang ini bisa diselesaikan secara keluargaan aja lah gitu. Ya. Nah kayaknya kalau gue begitu terus, gue merasa nih, ya gue kayak ditekan terus gitu loh. Gitu. Mungkin maksudnya supaya gue itu tegas juga begitu. Ya cuma kan tadi, gue kan kalau ternyata ketegasan gue membuat kawan jadi gimana gue juga nggak mau sebenarnya gitu loh. Gue selalu berusaha mencari win-win solution. Begitu. Tapi sampai sekarang ternyata masih jalan-jalan juga. Iya, masih. Kemarin baru aja off air bareng. Iya. Baru aja. Off air virtual juga. Virtual juga bareng. Iya. Dan sebelum-sebelumnya juga banyak sering ketemu. Iya benar lah. Jadi memang yang tadi gue bilang berita liar yang di luar begitu. Wah, Abdul Temon nih ternyata
Rebutan ada- ini, rebutan ya, ini, rebutan ini. rebutan cewek lah, Cewek. apalah namanya begitu. Tapi Padahal kan enggak juga. enggak juga gitu. Enggak juga. Karena mungkin saya nggak ini seseorang ya, tapi menghakimi seseorang, tapi di satu lokasi dulu itu mungkin per kepala akan mempunyai ini yang beda-beda dari Ya, kru, dari ini benar. mungkin satu kru nih bilang, oh itu mungkin rebutan cewek tuh, oh ini jadi berantem. Ya. Bisa aja kayak begitu. Banyak begitu-gitu. Makanya kembali lagi, kalau jujur ya gue maaf Del, jujur kan sebenarnya kalau mau ini yang seperti gue bilang awal-awal tadi, sebenarnya nggak ada masalah gitu loh, biasa-biasa aja. Iya. Cuman karena mungkin ini kan berhubungan sama orang lain, karena merasa ini kalau takutnya karena mereka nggak tahu dalamnya Abdel Matemon, wah takutnya nih ntar produksi jadi nggak serius nih gitu. Makanya yang diambil temen doang waktu itu, kurang lebih begitu. Jadi sampai sekarang pun juga masih tetap berjalan, off-air-nya kerja bareng berdua, seorang Abdel dan seorang Temon. Ada masukan buat Abdel, kira-kira nih, saran, misalnya kalau ada ini, misalnya dipertimbangkan apanya, kalau ada off-air, misalnya begini, ada masukan nggak sih? Ini bukan masukan, ini fakta nih. Fakta. Kemarin lah artinya. Jadi karena kan gue sama Abdel itu orang radio, satu radio SK. Jadi ini ada kita video call bareng. Waktu itu ada Nugi Nugraha. Tahu kan Nugi? Burung gereja yang nyanyi tertipu ya gitu. Terus ada Daniel Iman. Ada Abdel, ada gue. Kita virtual mau bikin acara nanti nih. Mudah-mudahan nih kalau jadi itu mau bikin apa namanya? Dulu di radio itu ada namanya Funky Night. Di mana 4 orang tadi terlibat semua tuh. Jadi artinya tetaplah ada rencana-rencana. Kalau kita kan berarti gini, kita kan ya seniman lah. Artinya kalau kita bisa berkarya untuk orang lain ya kita berkarya lah, kurang lebih begitu. Memberikan hiburan-hiburan karena acara Funky Night itu sempat digemari juga oleh pendengar radio SK. Jadi maksudnya mau bikin itu? Iya mau bikin itu. Terus masuk ke Abdelnya? Nah ke Abdelnya, ya makanya kan kita kan namanya udah video call bareng. Sampai kita bilang apa namanya, Del, nanti mungkin kita mau pakai di studio dulu gitu. Abdelnya menyambut. Ya boleh dah, silakan datang gitu. Jadi itu tadi yang apa sih namanya permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi itu ya kita juga jujur udah lupa lah, udah apa namanya menganggap itu bukan masalah lagi. Yang penting kita berkarya lagi, intinya begitu. Jadi dan selama kemarin selama off air nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Apapun itu nggak ada ya? Ya nggak ada. Nggak ada ya? Walaupun memang tadi kalau apa sih mungkin namanya kalau dulu nih, misalnya habis off air kita mungkin mampir di restoran mana makan dulu. Oh sekarang kan karena tadi ada kegiatan kesibukan masing-masing kan akhirnya jadi pulang. Ya mungkin orang ngeliat ya tadi tuh begitu selesai pulang sendiri. Ya karena memang ada kebutuhan masing-masing. Iya, ada kegiatan masing-masing. Mungkin kalau pas bisa pasti kita akan bareng-bareng kok. Nggak mungkin kalau apa namanya nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan nih mau suruh ngumpul terus masuk udah lah atau gimana si Abdul juga aku Mas Mon nggak mungkin kayak gitu pasti. Nah ini tadi yang saya bilang, yang gue bilang tadi apa namanya, ini aja mau buat acara baru di podcast lah mungkin gitu jatuhnya. Kalau dulu kan radio. Nah jadi mau gitu, benar. Yang dimana akan bikin daminya itu di rumahnya Abdel, studionya Abdel. Iya. Dia nawarin, "Terus studio gua aja," gitu. Oh, dia yang nawarin. Ya artinya kan welcome aja. Iya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau misalnya Abdel kan, oke, silakan bikin aja, Nugi, Daniel, bikin Funky Night, tapi jangan ajak temen ya. Nah itu mungkin begitu, si Abdel mungkin masih kesel, tapi kan enggak. Ya udah, bikin di tempat gua aja, kurang lebih begitu. Iya kayak gitu. Marah sih enggak ya? Marah enggak? Dongkol? Tetep. Iya. Udin suka mancing-mancing mulu. Jadi sebenarnya biang keroknya si Udin. Iya. Supaya semuanya tahu ya, Udin Mania dan semua teman-teman Temon Templar, teman-teman teman-teman tahu. Teman-teman
Jadi biar begitu. tahu semua. Jadi Ya. begitulah ceritanya. Nah, ini kan ada keinginan juga kan untuk ya udah, ini dong apa collab kayak gitu kita bareng sama Abdel. Ya, yang seperti biasa lagi nih. Ya, bukan berarti kita nggak ini memang waktu Bukan, jujurnya waktunya aja. Waktunya. Memang waktunya susah. Kan harus nyocokin dulu. Karena sekarang kan boleh dibilang punya kesibukan masing-masing. Punya kesibukan masing-masing, punya keluarga. Kita semua udah punya keluarga. Gitu. Banyak kan netizen yang, ayo teman templor, teman-teman itu yang minta, itu collab dong, Abdel Temon. Iya. Waktunya, ketemunya itu susah, ketemunya. Pokoknya semua keinginan teman-teman atau Udin Mania pasti akan direalisasikan. Kalau Iya. waktunya tepat, Nah. kalau kita bisa pasti direalisasi. Mungkin pesan gue gitu juga Den untuk Udin Mania atau teman-teman yang nonton juga nih. Pertama nih, kita jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Iya, betul. Kayak contohnya Zaman sekarang nih sering. Iya, apalagi gampang percaya hoax. Iya. Atau berita-berita bohong, Betul. ujaran kebencian. Jangan. Pemerintah aja udah melarang seperti itu. Iya, dan sekarang kan dipidana loh. Yang di medsos tuh banyak kan. Yang karena mulutnya nggak bisa dijaga, akhirnya tangkap pidana. Akhirnya kan ruginya rugi diri sendiri dan kalian keluarga. sendiri, betul. Malu. Gitu. Kita harus bijak-bijak menggunakan kata-kata. Karena sudah dibuat undang-undangnya juga untuk menertibkan kita nih. Mendingan kita buat konten yang memang menghibur lah, kurang lebih begitu. Bermanfaat gitulah. Menimbulkan inspirasi buat orang banyak, seperti itu. Jangan membuat konten yang menjadi menciptakan ujaran kebencian dan itu. Iya, betul. Atau menyebarkan berita-berita palsu. Itu nggak Jadi boleh. nanti doain saja, misalnya semoga jadi gitu. Ternyata Abdel Temon bukan superstar, bikin reborn. Itu oke lah ya berarti. Oke banget. Oke banget. Asal ininya Cocok. Jadi itu kemarin waktu itu Abdel menginginkan kehadiran Temon tampil di channel mengklarifikasi ketiga ini kan dari masing-masing sendiri. Ya. Bagaimana Udin setelah ini? Jadi gini, kemarin kan sempet nih Udin bilang, ini ketemu sama Abdel, terus sekarang sudah ketemu sama Temon. Nanti kita semoga saja waktunya bisa, karena sangat-sangat susah. Kita bisa ketemu, gitu. diamprokin, bisa diamprokin. Dan gue yakin nanti seru sebenarnya, tapi ya cuman kata-kata bersayap dan ketawa-ketawa doang nanti. Lihat aja ntar, kalau semoga bisa kita amprokin. Doain bisa. Setuju nggak kalau kalian kita amprokin nih? Ya, kalau ini seorang Abdel dan seorang teman kita amprokin, ya, setuju nggak? Kasih komennya ya. Benar. Itu dia. Teman-teman di Udin Mania kasih komennya. Setuju nggak kalau kita amprokin? Siap dukung lagi nggak kalau misalnya acara model-model Abdel Temon bukan superstar ada lagi? Mungkin dalam bentuk yang lain Kalau siap. oke. Temon ada pesan untuk Abdel dan Untuk Ya. Pak Teman ada pesan untuk Pak Abdel? Inilah, kalau untuk Abdel udah tahu gue lah, dan gue pun tahu Abdel. Misalnya, udah malah nih, Den, sempet digosipin bercanda juga nih, kayak orang pacaran gitu loh. Dalam arti gini, lu ribut berdua, tapi tetap jalan dua, kayak Tom and Jerry gitu loh, modelnya. Jadi seperti itu, ya biarin aja. Kalau menurut gue sih, dan menurut gue yakin juga menurut Abdel, sebenarnya bukan ribut karena mempertahankan berargumentasi gitu loh, supaya memang mendapatkan hasil yang baik itu tadi. Udah. Tapi rata-rata biasanya satu grup misalnya, apapun itu, kalau terjadi konflik seperti ini, tapi nggak pernah pisah gitu, itu bisa panjang loh. Warkop contohnya. Warkop itu kan sempat berseteru sebenarnya, tapi sampai akhir hayat. Bisa panjang masalahnya. Masalahnya. Bisa panjang ini karirnya. Itu kan. Benar. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi udah tahu ya kesimpulannya bahwa sebenarnya seorang Abdel dan seorang Temon itu sudah biasa saja. Udah biasa. Nggak ada masalah apa-apa. Bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru dan itu sudah sejak lama. Kalau masalah pukul-pukulan doang Den, yang belum. Sentuhan fisik. Sentuhan fisik doang katanya pukul-pukulan. Emang gue cowok apaan? Ber. Dan kalau itu setiap kali bekerja juga ketemu lagi, bareng lagi. Itu ya intinya. Sebenarnya juga nggak masalah dan itu sudah sejak lama. Oke? Jadi gitu aja. Terima kasih buat teman-teman Udin Mania yang sudah nonton di sini. Jangan lupa ya di subscribe, like. Channelnya Abdel juga. Dan juga di channelnya Abdel Akhrian.
ya. Teman-teman di channelnya Abdel Ahrian, terima kasih juga. Silakan nanti komen di sini juga ya. Terima kasih Mr. Temon. Iya, terima kasih sama Udin Penyok. Iya, terima kasih semuanya NKRI Harga Mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.